Silakan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kalian yang sekarang sedang kuliah atau mahasiswa, terlebih lagi apabila kalian ini merupakan mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat suatu rumusan masalah dari judul ya. Kemudian tujuan penelitian, lalu masuk ke model penelitiannya seperti apa, dan hipotesisnya bagaimana. Nanti secara runtut saya akan jelaskan itu. Tapi khusus untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan metode regresi linear ya. Entah itu regresi linear sederhana ataupun berganda. Saya akan jelaskan keduanya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini dilakukan apabila memang penelitian teman-teman mempunyai satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ya, jadi variabel x-nya 1, y-nya 1. Nah, itu kita gunakan regresi linear sederhana. Contohnya pengaruh motivasi terhadap kinerja, itu contohnya ya. Nah, dari judul itu, pengaruh motivasi terhadap kinerja, maka rumusan masalah, bahasan rumusan masalahnya akan seperti ini. Biasanya rumusan masalah ini akan berbentuk kalimat tanya. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja? Nah, bahasa rumusan masalah itu akan seperti itu ya. Dari judul rumusan masalah. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuan ini menjawab rumusan masalah. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja. Oke ya. Jadi runtut dari mulai judul, rumusan masalah, tujuan itu konsisten. Kemudian dari tujuan, hipotesisnya seperti apa? Hipotesisnya akan berbunyi seperti ini. H0 tidak terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja. H alternatifnya terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman silakan lihat model penelitiannya akan seperti ini. Di dalam pengujian hipotesis untuk uji regresi linear sederhana, kita gunakan uji T. Nanti teman-teman bisa cek video tutorial uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS, itu sangat mudah sekali. Oke ya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini mempunyai dua variabel independen, dua atau lebih ya. Kemudian satu variabel dependen. Bedanya dengan sederhana, yang berganda ini mempunyai dua variabel independen atau lebih dan satu variabel dependen. Itu bedanya. Nah, contohnya adalah pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Ada dua variabel independen, motivasi dan disiplin kerja. Kemudian variabel dependennya adalah kinerja. Maka rumusan masalah yang akan dibuat adalah ada tiga. Yang pertama, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja? Yang kedua, apakah
disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Nah, yang ketiga ini adalah apakah motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Nah, jadi kalau misalnya ada dua variabel independen, maka rumusan masalahnya ada tiga, dua yang parsial, satu yang simultan, jadi tiga. Nah, saat rumusan masalah itu tiga, maka tujuan penelitiannya pun harus tiga. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, itu tujuan penelitiannya. Nah, sehingga rumusan masalah, sehingga hipotesis yang dibentuk pun ada tiga ya. Untuk yang tujuan penelitian pertama, hipotesis H0 adalah tidak terdapat pengaruh secara parsial antara motivasi dan kinerja. H alternatifnya untuk yang rumusan masalah pertama adalah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Itu H alternatifnya. Kemudian untuk hipotesis rumusan masalah yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja ya, secara parsial. Kemudian H alternatifnya adalah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, itu hipotesis untuk rumusan masalah yang kedua. Nah, kemudian hipotesis untuk rumusan masalah yang ketiga, H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, ini yang secara simultan ya, bersama-sama. Kemudian H alternatifnya adalah terdapat pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, itu hipotesisnya. Berarti rumusan masalah ada tiga, tujuan penelitian ada tiga, hipotesis pun harus tiga. Nah, namun masing-masing hipotesis itu ada H0, H alternatif. Nah, seperti itu untuk regresi linear berganda. Nah, kalian bisa lihat model penelitiannya adalah seperti ini. Nah, untuk pengujian hipotesis yang secara parsial, ya, hipotesis pertama dan yang kedua, itu kita gunakan uji T, sama seperti regresi linear sederhana. Tapi untuk hipotesis yang ketiga, karena memang ini secara simultan atau mencari pengaruh bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y, maka kita akan uji dengan menggunakan uji F. Nah, itu saja tentang regresi linear berganda. Nah, saya cukupkan sekian video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bisa dipahami mengenai regresi dari mulai judul, terus rumusan masalah, tujuan, hipotesis, model, sama pengujian hipotesisnya secara garis besar seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman agar lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.